Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Eka Putri, NIM 119350060, Prodi Teknologi Pangan, TPB 34, kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Rekayasa Kehutanan, NIM 119420007. Saya Sony Fajri Rambang dengan NIM 1192593 dari Prodi Teknik Lingkungan dari TPB 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Muhammad Taki. Saya berasal dari TPB 34, NIM 1926148. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja dari magnet, peluru meriam magnet. Ya, langsung aja check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Robi Akraman dengan NIM 119260092 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Davin Setiadi, NIM 119150087, Prodi Teknik Geologi, TPB 34. Latar belakang. Sudah sejak lama, studi dan penelitian tentang magnet telah menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Produk-produk seperti motor listrik, generator listrik, satelit, sistem pemantauan radar, central lock, pintu mobil, lampu perangkat pengangkat, penarik benda logam pada pesawat angkat, kereta api cepat, hingga pembuatan meriam adalah beberapa contoh penerapan magnet. Produk di bidang kesehatan juga telah banyak dihasilkan yang memanfaatkan prinsip kemagnetan ini, yaitu MRI, dan gelang atau galung biomagnet yang membanjiri Indonesia produksi Cina maupun Jepang yang berupa magnet tetap yang diklaim bisa membantu melancarkan peredaran darah dan memperbaiki syaraf yang terjepit. Meriam dengan menggunakan prinsip magnetik menjadi lebih mudah mengaplikasikannya. Bentuk dari peluru yang pakai juga mempengaruhi kejangkauan lontaran peluru berkaitan dengan gaya yang melawan gerak peluru yang mempunyai luas penampang tertentu dan tekanan yang didapat dari gerakan peluru. Arus yang diberikan pada komparan dipengaruhi oleh kapasitor yang dirangkai dalam sistem meriam magnet. Tujuan untuk membuat sistem pelontar atau meriam yaitu meriam yang dapat menembakkan peluru dengan prinsip magnetik tanpa menggunakan gas, ledakan, dan gaya lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam teori dasar. Gejala kemagnetan dapat diamati pada sebuah atau lebih sumber magnet. Sumber magnet dapat dibedakan menjadi dua, yakni sumber magnet alami dan sumber magnet buatan. Sumber magnet alami bersumber dari magnet alam, yakni batu-batu seperti magnetit dan bumi. Batu-batu atau magnetit tertentu yang secara alami memiliki sifat dapat menarik potongan besi yang kecil-kecil. Magnet alam yang lain seperti bumi, yaitu aksi pengarahannya pada sebuah jarum kompas magnetik telah dikenal sejak zaman purbakala. Kemudian ada sumber magnet buatan yang ditemukan oleh Ørsted saat melakukan penelitian pada tahun 1820. Dia menemukan bahwa arus di dalam sebuah kawat dapat juga menghasilkan efek-efek magnetik, yaitu bahwa arus tersebut dapat membawa arah atau orientasi sebuah jarum kompas. Efek magnetik yang timbul ini dapat diintensifkan atau diperbesar dengan mengalihkan arus dalam kawat dengan membentuk kawat tersebut ke dalam sebuah koil yang terdiri dari baik lilitan dan dengan menyediakan sebuah teras atau core besi. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan elektromagnetik. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori medan magnet. Medan magnet atau disimbol huruf B didefinisikan sebagai ruang di sekitar sebuah magnet atau penghantar yang menyangkut arus yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Vektor magnet, medan magnet dasar atau disimbol huruf B dapat juga didefinisikan sebagai induksi magnet atau magnetic induction. Seperti halnya pada gaya, induksi magnet dapat dinyatakan dengan garis-garis induksi atau lines of induction. Garis-garis induksi ini menerangkan bagaimana medan magnet berubah di seluruh bagian ruang tertentu. Selanjutnya ada teori mengenai solenoida. Solenoida adalah sebuah kawat panjang yang dililitkan di dalam sebuah heliks yang terbungkus rapat dan yang menyangkut sebuah arus I. Heliks tersebut dianggap sangat panjang dibandingkan dengan diameternya. Medan solenoida merupakan jumlah vektor dari medan-medan yang ditimbulkan oleh semua lilitan yang membuat atau membentuk solenoida tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe peluru meriam dari magnet ini. Nah, cara kerjanya cukup mudah ya.
Pertama, untuk prototipe ini ketika kita merangkainya ya nih. Ketika merangkainya kita harus pertama dipotong kayu spidol bekas untuk moncong meriam. Kemudian nih, spidol ini dipotong. Kemudian buat 2 pembatas dari kawat lilitan tersebut. Ya. Dibuat seperti lingkaran dengan sendal jepit. Kawat tembaga dililitkan pada spidol di antara 2 pembatas. Nah, kawat tadi itu dililitkan nih pada spidol. Ya. Kemudian 4, agar kelihatan rapi, lapisi tiap lapisan kawat tembaga dengan lem. Nah, maksudnya sini nih, kan tadi nih biar nempel-nempel ini dilapisi dengan lem gitu maksudnya. Kemudian kapasitor depan dengan arus DC. Arus DC ini berasal dari kapasitor tersebut, kapasitor yang sudah kita sediakan. Sini diletakkan di case yang terbuat dari styrofoam. Nah, maksudnya ini tempat untuk menaruh meriam ini ada di styrofoam gitu. Nah, kemudian cara kerjanya nih, ini cukup mudah, cuma 4 saja. Pertama, arahkan moncong sistem sesuai dengan sudut ini kan. Nah, jadi moncong sistem ini kita mau arahin sudutnya, mau sudut berapa, mau dari tinggi atau pendek gitu. Itu juga akan mempengaruhi jauhnya. Kemudian masukkan lempengan seng terlebih dahulu. Nah ya, untuk ketika pelontaran peluru ini kita harus memasang seng terlebih dahulu, baru pelurunya. Jadi ketika kita ingin menembakkan, kita pasang seng dulu dalamnya, baru masukin pelurunya. Nah kenapa? Karena ntar efek dari arus tersebut, arus DC ini yang akan mempengaruhi dari tembakan tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, sentuhkan ujung positif kabel pada kutub negatif kapasitor secara cepat. Nah, maksud dia tuh kabel ini nih. Nah, itu yang negatif ketemu negatif atau positif. Jadi biar dia tuh berlawanan. Ketika dia berlawanan, maka akan menimbulkan arus magnet pada lilitan ini. Nah, ketika arus magnet pada lilitan ini, kemudian akan menghasilkan listrik dan akan menembakkan. Kemudian terakhir, peluru akan terlontar. Nah, peluru terlontar ini akan jauh. Kenapa? Karena magnet, energi dari magnet ini dia lebih tolak menolak lebih besar. Ketika gaya tolak menolak lebih besar, maka lontaran pun akan lebih jauh. Alat dan bahan untuk membuat meriam magnetik adalah yang pertama ada tang besi, yang kedua obeng, 3 gunting, 4 cutter, 5 kunci pas, 6 kawat lilitan, 7 saklar, kabel, sendal jepit bekas, selotip, spidol bekas, peluru meriam, lempengan sel, adaptor, dan kapasitor. Kemudian cara pembuatan meriam magnetik yaitu 1. Potong kedua ujung spidol bekas untuk moncong meriam. Yang kedua, buat 2 pembatas kawat lilitan berbentuk lingkaran dari sendal jepit bekas. Yang ketiga, kawat tembaga dililitkan pada spidol di antara 2 pembatas yang telah dibuat. Lebarnya masing-masing 2 cm. Yang keempat, agar lilitan lebih rapi, lapisi tiap lapisan kawat tembaga dengan lem. Kemudian, yang kelima, kapasitor dihubungkan dengan arus DC. Yang keenam, sistem diletakkan di case yang terbuat dari styrofoam. Di sini saya akan membahas hasil dan analisis. Pertama saya akan membahas hasil pengamatan yang didapatkan dari pelemparan 5 peluru oleh meriam ini dengan variabel-variabel yang ada sudut dan ketinggiannya. Pada peluru 1 sampai peluru 3 menggunakan sudut dan ketinggian yang sama, yaitu 45 derajat dan 12,5 cm. Tetapi hasil jarak peluru saat dilontarkan berbeda-beda pada setiap peluru. Setiap peluru dilakukan 5 kali percobaan. Pada peluru 1 bisa dilihat hasilnya. Angka-angkanya sangat berbeda-beda. Ada 2,1, 2,165, 2,147, 2,050, dan 2,230. Dan itu dalam meter semua. Dan pada peluru 2, peluru 3 juga seperti itu. Kemudian pada peluru 4 menggunakan sudut 50 derajat dengan ketinggian 13 cm. Sehingga jarak peluru yang dihasilkan saat dilontarkan menjadi ada 5 ya. 2,680 meter, 2,380 meter, 2,640 meter, 2,310 meter, dan 2,770 meter. Pada peluru 5, kita menggunakan sudut 60 derajat dengan ketinggian 14 cm. Dan dari 5 kali percobaan bisa didapatkan hasil jarak peluru saat dilontarkan
adalah 2,6 meter, 2,490 meter, 2,4 meter, 2,535 meter, dan 2,610 meter. Dan sekarang kita akan memasuki bagian analisisnya. Analisis di sini kita menganalisis rumus-rumus yang digunakan untuk mencari bagian-bagian pada alat ini yang akan dicari. Pertama kita akan menggunakan perhitungan jarak yang ditempuh peluru gerak parabola saat peluru keluar dari moncong. Ada rumusnya V0x sama dengan V0 cos theta, V0y sama dengan V0 sin theta min gt, dengan x-nya, kalau x itu jarak, sama dengan V0 cos theta kali t, y itu ketinggian, sama dengan V0 sin theta kali t min setengah gt kuadrat. Pada waktu saat puncak, dan V sama dengan 0, sehingga T sama dengan V0 sin theta per G. Pada saat posisi peluru terhadap sumbu X dan sumbu Y saat di puncak, S1 bisa dicari dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per 2G, dan Y bisa dicari dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian di slide ini kita bisa melihat bahwa H kecil adalah total dari H besar dengan Y, dan X adalah total dari S1 dengan S2. Y itu adalah ketinggian, dan X itu adalah total lintasan. Keterangannya bisa dilihat, rumus-rumusnya. H sama dengan V0 sin theta kali T plus setengah GT kuadrat, karena V di puncak sama dengan 0. T di sini bisa dicari dengan akar 2H per G. S2 sama dengan V0 cos theta dikali T, dan rumus akhirnya menjadi V0 cos theta dikali akar 2H per G. Dan kemudian masih ada lagi rumus akhirnya menjadi V0 cos theta dikali akar 2G buka kurung H plus V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G tutup kurung. Dan X bisa dicari dengan S1 plus S2. Dan dengan menggunakan rumus akhir dari masing-masingnya, bisa didapati rumusnya adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G ditambah V0 cos theta dikali akar 2G dikali V0 sin theta per 2G kuadrat. Alat pelontar pada meriam ini menggunakan prinsip medan magnet melalui persamaan ampere, yaitu integral B kali ds sama dengan mu0 kali IMC. Kumparan dengan bahan kuantum tembaga ini dialiri dengan arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet akan menarik benda yang terbuat dari logam. Benda tersebut berfungsi sebagai pendorong peluru yang akan dilontarkan. Muatan listrik disimpan dalam kapasitor untuk membesar arus yang akan memperkuat medan magnet. Rumusnya adalah C sama dengan Q per V dan I sama dengan DQ per dt, maka C sama dengan I per V dt. C di sini adalah kapasitas, Q adalah muatan yang disimpan, dan V adalah tegangan. Pada saat kecepatan peluru keluar dari moncong, meriam diperoleh dari hasil energi yang dihasilkan dari kumparan karena gaya magnet. Sehingga rumus kecepatan di sini menggunakan E1 sama dengan E2. E1 adalah WB min MG delta H sama dengan setengah MV kuadrat. Sehingga V bisa didapat di awal sama dengan 2 kali WB min MPGD sin theta tutup kurung per MP. Dan WB bisa dipecah lagi menjadi L kali I kuadrat. Dan L kali I kuadrat bisa dipecah lagi menjadi mu0 kali N kuadrat kali A kali L kali I kuadrat. Sehingga rumus akhir kecepatan peluru yang keluar dari moncong meriam adalah 2 kali mu0 kali N kuadrat kali A kali L kali I kuadrat min MPGD sin theta per MP.